Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang disajikan 10 menit setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita berjumpa dalam seri bertumbuh dalam iman Kristen yang sejati. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kemana Kiblatmu? Ketika Yesus berbicara tentang kirbat dan anggur, Dia berbicara tentang sikap hati terhadap pergerakan Allah. Kirbat lama berbicara tentang sistem dan gaya hidup umat Tuhan masa itu yang sulit move on, mengikuti fleksibilitas pergerakan rencana Allah yang progresif dan mengerucut pada kemurnian esensinya. Ikatan rasanya aman dan nyaman dalam sistem peribadatan agamawi perjanjian lama yang syarat dengan jasa dan perbuatan terlalu sulit untuk diabaikan apalagi ditinggalkan. Mereka selalu berpikir bahwa dengan ketaatan agama mereka dapat bebas dari kutuk dosa dan maut, memperoleh kebenaran dan mendapat kelayakan di hadapan Allah. Masalahnya, apakah ketaatan dan kualitas ibadah mereka sudah cukup sempurna untuk mendapatkan kelayakan? Ternyata tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata Roma 3 ayat 23. Inilah kiblat hidup dan peribadatan banyak orang Kristen dewasa ini. Kiblat kepada jasa dan perbuatan diri sendiri demi mendapatkan kebenaran, kekudusan, dan kepastian keselamatan. Sementara kirbat baru dengan anggur baru sebenarnya adalah progres dari kegerakan rencana Allah dari zaman ke zaman yang telah mencapai final dalam penjelmaan Kristus Yesus menjadi manusia. Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah membawa agama baru, tetapi Ia datang untuk menyempurnakan syarat peribadatan dan ketaatan terhadap kitab para nabi dan hukum Musa melalui diri dan di dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang manusia pun dapat mencapai tingkat ketaatan dan peribadatan yang sempurna sesuai standar kekudusan dan kesempurnaan Allah. Hanya manusia sempurna saja yang bisa melakukan kehendak Allah dan hukum-hukum Allah dengan sempurna. Dan itu hanya bisa ditaati seutuhnya oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, Ia menjadi satu-satunya jalan masuk semua manusia kepada perkenanan Allah secara sempurna, seperti diungkapkan oleh Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus dengan berani dan tegas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Penjelmaan Yesus menjadi manusia bukan hanya membawa kita pada perkenanan Allah, perdamaian dengan Allah, dan pembenaran Allah, melainkan melayakkan kita untuk menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Seperti ungkapan Efesus 2 ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bayangkan betapa sempurnanya karya Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita yang percaya. Semua penyediaan Allah yang sempurna ini hanya kita peroleh melalui iman kepadanya, bukan karena kita mentaati hukum-hukum Allah, melainkan karena anugerah, suatu hadiah dari Allah karena mempercayai Injil, dan sama sekali bukan upah perbuatan ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah.
Roma 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inti kirbat baru dan anggur baru adalah kiblat peribadatan kepada perbuatan Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus. Sebaliknya, kirbat lama dengan anggur lama adalah kiblat peribadatan kepada perbuatan manusia yang jauh dari sempurna melalui ketaatan kepada hukum-hukum agama dengan sejumlah aturannya. Rasul Paulus lebih jauh berkata, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 9. Mengapa banyak orang Kristen akan kecewa dan malu berada di ujung jalan mereka nanti, seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat serta pengikut-pengikutnya adalah karena salah kiblat. Kiblat kita seharusnya adalah Kristus Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, bukannya berkiblat kepada perbuatan agamawi agar dilihat orang, bukannya berkiblat kepada aksesoris-aksesoris agama, bukannya berkiblat kepada ritual-ritual ketat, bukannya berkiblat kepada upacara-upacara agama, tetapi berkiblat kepada esensinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita dan naik ke surga untuk membawa kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa oleh darahnya. Melalui karyanya yang sempurna di kayu salib, Ia menciptakan kembali manusia baru, yaitu manusia biasa yang bisa menyatu dengan Allah dalam Kristus melalui Roh-Nya. Efesus 2 ayat 15 berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan, oleh karya yang spektakuler dari Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kita yang percaya kepadanya tidak hanya diciptakan menjadi manusia yang baru bersatu dengan Allah dalam Kristus Yesus, lebih daripada itu, kita diberi kehormatan yang luar biasa untuk mengalami kemuliaannya dan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3:18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semua ini adalah pekerjaan Roh Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mengalami kuasa kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Allah. Hal ini tidak dapat dikerjakan dengan sempurna oleh ketaatan kita kepada hukum-hukum tertulis, karena upaya ketaatan kepada hukum tertulis itu justru membawa kepada kutuk dan kematian. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang mampu mentaati dengan utuh dan sempurna seluruh hukum tertulis tersebut. Rasul Paulus menyimpulkan bahwa Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan. Kemuliaan daripada pelayanan kirbat baru dan anggur baru yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada umat manusia begitu mulia dan agungnya dibanding dengan kemuliaan hukum Musa saat diberikan kepada umatnya. Rasul Paulus menyatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. 2 Korintus 3 ayat 9. Hukum-hukum agama karena bersifat daging tidak akan dapat membawa kepada kesempurnaan, tetapi hukum roh yang tertulis oleh Roh Allah dalam roh manusia yang mengalami kelahiran baru mampu membawa pada kesempurnaan dan kemuliaan. Mengapa demikian? Karena semua itu adalah karya Allah
dalam Kristus Yesus yang sempurna. Bagi manusia hal itu memang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Agama dimulai dari spirit upaya daging kita, tetapi kekristenan dimulai dari upaya roh yang bekerja di dalam roh. Daging sangat terbatas karena kelemahan tabiat dosa, tetapi roh yang telah dibaharui melalui kelahiran baru adalah tidak terbatas, karena Tuhan sudah mengerjakannya tuntas di kayu salib 2000 tahun lalu. Umat Tuhan yang dikasihi, sekarang kemana kiblatmu? Kepada hukum-hukum daging atau hukum roh? Kepada gunung Sinai atau bukit Golgota? Kepada perbuatanmu atau kepada perbuatan Allah? Kepada upayamu atau kepada anugerah? Kepada upah atau kepada hadiah? Kepada anggur lama dengan kirbat lamanya atau kepada anggur baru dengan kirbat yang baru? Semoga Bapak Ibu Saudara semua mendapatkan pencerahan untuk mengambil keputusan. Berkiblatlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berhenti berkiblat pada perbuatan-perbuatanmu sendiri untuk mendapatkan pembenaran dan kepastian keselamatan. Karena hanya Tuhan Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan kehidupan menuju perkenanan yang sempurna kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati.